Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya semua gawai kita bisa berjalan dengan begitu mulus? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar salah satu rahasia terbesarnya, sinkronisasi proses. Ini tuh semacam logika tersembunyi yang bikin semuanya tetap akur. Dan jujur aja, tanpa ini, dunia digital kita bakal kacau balau. Coba deh bayangin, gimana komputer kamu bisa streaming musik, sambil download file, sambil buka 50 tab browser sekaligus, dan semuanya lancar jaya? Nah, jawabannya itu ada di cara sistem operasi ngatur semua tugas ini biar nggak saling sikut-sikutan. Ini tuh kayak tarian digital yang rumit banget, dan hari ini kita bakal ngintip sedikit koreografinya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal pahami dulu masalah dasarnya, yang namanya konkurensi. Terus kita masuk ke zona bahayanya, yang disebut critical section. Habis itu, kita pelajari aturan mainnya, lihat salah satu solusi klasiknya, dan yang terakhir, kita cari tahu kenapa solusi keren itu kadang nggak cukup buat komputer zaman sekarang. Siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama, masalah konkurensi. Ini nih titik awal dari semua kerumitan. Jadi, kemampuan komputer buat ngerjain banyak hal barengan atau konkurensi itu bukan cuma fitur keren, tapi juga sumber dari masalah-masalah yang bisa serius banget. Nah, inti masalahnya tuh ini. Coba bayangin, ada dua aplikasi yang mau ngubah saldo rekening bank kamu di waktu yang persis sama. Kalau nggak diatur dengan benar, hasilnya bisa ngaco. Datanya jadi nggak konsisten. Kacau kan? Situasi di mana hasil akhirnya jadi untung-untungan, tergantung siapa yang selesai duluan, itu punya nama keren, race condition, atau kondisi balapan. Persis kayak dua mobil yang ngebut ke garis finish yang sama, beda sepersekian detik aja, bisa bikin tabrakan. Dan ini dia contoh nyatanya. Tenang, nggak usah pusing sama kodenya, fokus aja ke ceritanya. Jadi ada dua proses, P0 dan P1, minta nomor ID baru di saat yang bersamaan. Gara-gara timingnya nggak pas, sistemnya salah ngasih nomor yang sama, yaitu 2615, kedua-duanya. Ini fatal, karena setiap proses itu harus unik. Nah, inilah kekacauan yang terjadi kalau sinkronisasi nggak ada. Oke, kita udah tahu ada masalah, sekarang ayo kita persempit lokasinya. Nggak semua bagian dari sebuah program itu berbahaya kok. Konflik ini cuma terjadi di satu area spesifik yang kita sebut critical section. Jadi gampangnya, critical section itu adalah potongan kode di mana sebuah program lagi megang data yang dipakai rame-rame. Bisa jadi variabel, file, atau kayak contoh kita tadi, nomor ID proses berikutnya. Nah, inilah medan perang yang harus kita amankan. Slide ini ngegambarin dengan jelas banget posisi critical section di dalam sebuah proses. Ada bagian buat minta izin masuk atau entry section, terus ada critical sectionnya itu sendiri, lalu bagian buat keluar atau exit section, dan sisanya kode biasa. Fokus utama kita adalah ngelindungin bagian yang di tengah itu. Terus, gimana cara ngelindunginnya? Ternyata nggak bisa sembarangan. Setiap solusi yang bagus itu harus, wajib, kudu, patuh sama 3 aturan main yang ketat. Ini buat mastiin semuanya aman dan adil buat semua proses yang terlibat. 3 aturan ini adalah fondasinya. Pertama, mutual exclusion. Ini kayak aturan satu orang aja di dalam toilet. Cuma satu proses yang boleh masuk pada satu waktu. Kedua, progress. Kalau toiletnya kosong dan ada yang mau masuk, ya jangan digandungin. Harus ada yang bisa masuk. Ketiga, bounded waiting. Setiap proses harus dapat giliran yang adil. Nggak boleh ada yang nyerobot antrean terus-terusan. Oke, sekarang kita lihat gimana aturan-aturan tadi diterapin di solusi beneran. Salah satu solusi paling elegan dan klasik buat masalah ini, setidaknya untuk 2 proses, adalah solusi Peterson. Solusi ini cuma pakai 2 variabel simple. Pertama, ada turn. Ini buat nentuin giliran siapa. Gampang kan? Kedua ada flag. Anggap aja flag ini kayak ngacungin tangan. Kalau flag sebuah proses jadi true, itu artinya dia lagi bilang, "Wey, gue siap masuk nih." Nah, disinilah kejeniusannya. Jadi, sebuah proses bakal ngacungin tangan dengan naikin flagnya. Tapi dengan sopannya dia langsung ngasih giliran ke proses yang lain. Dia baru akan masuk kalau proses yang satunya lagi nggak lagi ngacung. Atau kalau emang udah gilirannya dia. Kombinasi antara keinginan dari flag dan kesopanan dari turn, inilah yang secara ajaib bisa memenuhi ketiga aturan tadi. Keren kan? Solusi Peterson ini emang brilian. Tapi ada tapinya. Arsitektur komputer itu udah berubah drastis. Sesuatu yang dulu bekerja sempurna di mesin yang simple, sekarang malah ketemu tantangan baru di komputer multicore modern kita. Jadi, apa sih yang berubah? Kenapa solusi yang seelegan ini bisa gagal?
Ironisnya, jawabannya justru ada di usaha prosesor modern buat jadi lebih cepat dan lebih efisien. Mereka ngelakuin satu trik yang tanpa disadari bisa ngerusak logika sinkronisasi kita. Nah, ini dia biang keroknya, instruction reordering. Jadi, demi ngebut, prosesor itu bisa aja ngejalanin instruksi nggak sesuai urutan yang kita tulis di kode. Biasanya sih ini nggak masalah dan malah bagus. Tapi, dalam konteks sinkronisasi, ini bisa jadi bencana. Coba kita lihat contoh super simpel ini. Thread 2 punya dua kerjaan. Pertama, ubah nilai X jadi 100. Kedua, naikin flag buat kasih sinyal kalau kerjaannya udah beres. Sementara itu, thread 1 tugasnya cuma nungguin sinyal. Begitu flagnya nyala, dia langsung cetak nilai X. Logikanya, yang kecetak pasti 100 kan? Harusnya. Jadi pertanyaannya, dengan adanya kemungkinan instruction reordering tadi, kita masih bisa jamin nggak kalau hasilnya bakal 100? Atau jangan-jangan malah 0? Dan inilah jawaban yang bikin kaget. Kalau si prosesor mikir, naikin flag dulu aja biar efisien, maka thread 1 bakal ngelihat flagnya udah true dan langsung nyetak X yang nilainya masih 0. Urutan yang kita andalkan udah dirusak, dan ini menciptakan jenis race condition yang baru. Ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Apa yang kita bahas hari ini tuh cuma puncak gunung es. Setiap kali kamu pakai HP atau komputer, sistem di dalamnya itu kerja keras non-stop. Mereka pakai mekanisme super canggih buat mencegah jutaan potensi tabrakan data kayak gini tiap detiknya. Jadi, lain kali gawai kamu berjalan mulus tanpa masalah, ingat ya, ada balet tak terlihat yang lagi berlangsung di belakangnya, yang memastikan dunia digital kita tetap teratur dan berfungsi.